Surabaya, guru buka cakra naik ke panggung. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan kami tim dari Surabaya yang malam hari ini sampai hari ke-6 diberi tugas oleh Guru W untuk membuka cakra. Tadi Guru W sempat menyinggung asal kami dari Surabaya mengenal longitologi. Tahun 2014 merupakan jodoh bagi kami karena beberapa kali kami dikenalkan longitologi oleh penerjemah handal kita, Johan Susyo, bahwa sekarang ini ada longitologi di Indonesia yang diajarkan oleh Guru W. Pak Ongko, ayo ikut. Beliau saat ini ngajar di Jakarta. Waktu itu saat diajak saya berpikir, kalau saya pergi ke Jakarta belajar, terus pulang nggak bisa menjelaskan kepada teman-teman di Surabaya bagaimana. Jadi ajaan itu saya tolak. Tapi berkali-kali Johan Susyo menghubungi saya dan akhirnya saya bicarakan ke Johan Susyo, apakah Guru W bersedia untuk datang ke Surabaya untuk menjelaskan apa itu longitologi. Gayung mendapat sambutnya. Nah, pada saat itu Guru W ngajar di Bandung. Hari terakhir rencananya balik ke Jakarta dan keesokan harinya ke Taiwan. Jadwalnya dirubah. Guru W datang ke Surabaya, tapi besoknya tetap dapat kembali ke Taiwan. Guru W datang memberikan penjelasan seperti tadi yang memberitahu kita semua. Pada saat itu istri saya tangannya di sini. Ini sebagai testimoni kalau memang longitologi itu hebat. Akhirnya tangan yang kesleo tidak dibawa ke tukang urut maupun ke dokter, diterapi oleh Guru W selama 20 menit plus 5 menit sembuh total sampai sekarang. Nah, sejak mendapat penjelasan dan testimoni itu, kami tanya kepada Guru W, kapan Guru W bisa ngajar di kota Surabaya? Beliau mengatakan, jadwal saya sangat padat. Untuk tahun ini tidak mungkin mengajar di Surabaya. Tahun depan pun jadwalnya penuh. Satu-satunya jalan saya beri kesempatan yang waktu yang terdekat ada belajar di Singapura. Karena saya mengundang teman-teman untuk mendengarkan itu, akhirnya kita sepakat 14 orang belajar di Singapura. Padahal
kelas di Singapura itu selalu penuh. Dan kalau kita sendiri yang daftar pasti tidak ada tempat. Karena Guru W memberikan tempat, akhirnya kita berangkat ke Singapura dengan komitmen dari 14 orang ini. Setelah pulang dari Singapura, kita harus buka terapi center. Nah, setelah kita belajar, pulang Surabaya, kita bukalah terapi center kita di HR Muhammad, di kantor kita. Ternyata hasilnya sangat bagus. Pasien itu juga seperti awal-awal ngantri pagi jam 8 padahal jadwalnya jam 10. Sedangkan relawan kita hanya sekitar 6 sampai 8 orang. Karena yang lainnya itu domisili di Jakarta, sehingga tidak bisa 14 orang. Dari mulut ke mulut, pasiennya tambah lama tambah banyak. Sampai kita dengan 8 orang menangani 80 sampai 100 orang. Jadi jadwal yang semula jam 10 sampai jam 12 molor sampai jam 4 jam 5 sore baru selesai. Karena pasien-pasien ini mendapatkan manfaat dan kita belum diberi jadwal waktu untuk ngajar di Surabaya oleh Guru W. Nah, kita tanya pada pasien-pasien, bagaimana kita belajar di Bandung? Nah, ternyata mendapat sambutan yang bagus. Akhirnya kami membawa rombongan belajar di Bandung 47 orang. Di antara 47 orang ini ada 2 bosnya topi kapal api. Suami istri ikut 1 minggu tidak kerja hanya untuk belajar komitologi. Nah, setelah pulang dari Bandung, kami sudah banyak relawan dan kami di Bandung yang belajar di Singapura menjadi panitia, relawan panitia untuk mengatur jalannya kelas di Bandung. Nah, setelah kita banyak orang, akhirnya Lause memberikan jadwal pada kita pada bulan Juli 2014. Ya. Pesertanya berapa? 1.200. Waiting list 300. Pada saat kita ketemu di Bandung, bicara dengan Lause, ini bagaimana Lause? Yang daftar sudah 700 orang. Lause bilang kepada kita, 700 ya begini, 1.000 ya begini. Akhirnya kita buka lagi sampai pendaftarnya 1.800. Lause langsung bicara, stop, jangan tambah lagi. Karena kalian masih pertama, tidak mempunyai pengalaman untuk mengatur kelas. Nah, akhirnya 1.200, sisanya waiting list. Kelas kedua 1.500. Dan setelah kita evaluasi, nah, kelas-kelas berikutnya sekitar 900, 600 sampai menjelang pandemi kita stop selama 3 tahun. Tapi karena kita, nah ini lagi-lagi belajar kelas Ekpan ke Singapura, 60 orang yang ke Singapura. Ya. Jadi
pada saat pandemi karena kita sudah kelas advance, guru kita mengajarkan terapi jarak jauh pakai handphone. Asalnya pakai telepon, karena perkembangan teknologi dan sama saja pakai HP, pakai laptop, pakai macam-macam bisa. Jadi pada saat pandemi kami melayani pasien jarak jauh pakai HP dan menangani 800 orang COVID, penderita COVID. Mereka mendapatkan kesembuhan yang lebih cepat. Nah, kita sinergi dengan kedokteran, kita terapi, mendapatkan kesembuhan lebih cepat. Bahkan ada yang sudah koma, ditempel HP, sembuh. Non-mitologi dapat menyembuhkan apa saja. Kita juga pernah menangani orang yang bypass jantung di Kuala Lumpur. Bypassnya sukses, tapi hari kedua tekanan darahnya turun tinggal 30. Istrinya sudah belajar non-mitologi, dia terapi dengan dada suaminya yang masih belum ditutup, pakai jarak di terapi. Loh, kok dari 30 naik 40? Nah, dari situ istrinya telepon kita, tolong bisa diterapi dengan jarak jauh dari Surabaya. Pada saat itu kita masukkan ke salah satu grup terapi dengan terapi 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan malam, sekitar 6 jam sampai 8 jam. Setiap hari meningkat dan akhirnya sembuh. Dalam waktu 20 hari ya mereka sudah pulang ke Indonesia. Ya, mohon maaf tadi kelompatan belum saya kenalkan. Di sebelah kiri Haryono Lause, Kartono Lause, Chen Lause. Ini bekas pacar saya, Lause, Alif Lause. Dan di sebelah kiri saya Hendra Lause. Hendra Lause ini punya spesialis meditasi. Ya, kami harapkan Bapak Ibu semuanya ditekuni, belajar, dapat menolong diri sendiri, menolong orang lain, dan datanglah ke terapi center yang ada di Makassar untuk memberikan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Dan karena salah satunya adalah syarat setelah kita mempunyai pengalaman dapat ikut kelas advance. Nah, contohnya seperti ini, hasil dari didikannya Lause, kami sekarang dapat membuka cakra dan didaulat untuk mengajar di kota-kota kecil. Dan kami sudah berbagi non-mitologi di Lombok, Kalimantan Tengah, di Pangkalan Bun dan Pangkalan Retak, Palangkaraya, dan yang keempat di Semarang. Di Semarang 3 kali, dan semuanya juga mendapat hasil yang sama dan memberikan manfaat pada masyarakat setempat. Sekian, terima kasih.